Terdengar, Bu. Ada, Bu. Oke, semuanya udah pada masuk? Baru 24 orang. Oke, di absen aja ya, Fir ya? Di absen di partisipannya. Iya, Ya. di capture aja. Oke, kita masuk ke pertemuan yang terakhir dengan saya di Ekonomi Jalan Raya, yaitu mengenai life cycle cost analysis. Jadi ini nggak terlalu banyak, cuma ada 27 slide. Ya, outline-nya adalah mengenai road user cost, lalu kemudian road construction and maintenance cost, dan yang terakhir itu ada road maintenance road maintenance strategic ya. Oke. Jadi untuk yang road user cost atau biasanya kita selalu menyingkatnya dengan RUC ya. Di road user cost ini bisa dikatakan dia adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jalan selama melakukan perjalanan. Jadi kalau misalnya Anda sekalian melakukan perjalanan dari kota Bandung ke Jakarta, nah di dalamnya itu ada yang namanya road user cost gitu ya. Sorry. Nah, road user cost ini terdiri dari internal cost dan external cost. Nah, untuk internal cost-nya sendiri itu adalah biaya operasional kendaraan dan nilai waktu yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kalian bisa tahu road user cost dengan menilai biaya operasional kendaraan dan nilai waktu gitu. Nah, biaya operasional kendaraannya itu kalian hitung per kilometer, lalu kemudian nanti dikalikan dengan panjangnya perjalanan yang kalian lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dari Bandung ke Jakarta itu sekitar 200 sampai 300 km gitu ya. Itu tinggal dikali aja gitu. BOK per kilometernya berapa, nilai waktu per kilometernya berapa, tinggal ditambah gitu ya. Nah, selain internal cost, yaitu BOK dan nilai waktu, ada yang namanya external cost. Nah, external cost itu apa? External cost itu adalah biaya yang sebenarnya tidak langsung terasa oleh kita. Kalau biaya operasional kendaraan dan nilai waktu kan itu adalah satu biaya yang langsung terasa ya oleh pengguna jalan. Tapi kalau external cost itu adalah turunan biaya yang tidak langsung kita rasakan. Seperti misalnya biaya kemacetan, kemudian biaya terutama apalagi biaya polusi ya, baik kebisingan maupun udara. Nah, kayak biaya kemacetan ini kan baru kita rasakan itu setelahnya akibat kemacetan itu kita bisa merasakan yang namanya stres. Nah, gara-gara kita stres, akhirnya imun tubuh kita jadi berkurang. Nah, akhirnya jadi menghasilkan suatu biaya, yaitu kita harus pergi ke dokter gitu ya. Kita harus terhambat produktivitasnya karena kita sakit. Nah, itu kenapa biaya kemacetan itu dijadikan sebagai external cost. Begitu pula dengan biaya polusi ya. Jadi biaya polusi itu kan kita nggak pernah tahu nih karbon dioksida yang kita masukkan
kita hirup gitu ya, apa dampaknya terhadap tubuh kita gitu. Nah, baru kerasanya itu nanti gitu atau tidak terlihat, tidak terasa langsung. Makanya kenapa biaya polusi itu atau biaya kebisingan dan polusi udara itu masuk ke dalam external cost ya. Itu kira-kira untuk road user cost. Jadi nanti yang kalau misalnya kalian akan melakukan analisa ekonomi, yang digunakan itu untuk analisa ekonomi jalan khususnya gitu ya, itu adalah road user cost yang terdiri dari internal cost dan external cost ya. Nah, untuk road construction and maintenance cost ya. Nah, ini kita dapatnya tentunya dari hasil analisis detail engineering design. Nah, sekarang kan kalian sedang kuliah rekayasa jalan tuh ya. Di rekayasa jalan itu kan dipelajari berapa tebal perkerasannya, terus untuk perkerasan jalan baru dengan sekian volume kendaraan gitu ya. Kita bisa tahu nih kalau kita merencanakan jalan untuk bisa digunakan selama 10 tahun, itu berapa tebal perkerasan yang ideal. Misalnya kita pakainya perkerasan jalan untuk perkerasan jalan lentur ya. Kalau perkerasan jalan lentur itu kan ada subgrade gitu ya. Ada subgrade, sorry. Terus di atasnya ada subbase gitu. Di atasnya lagi ada base, lalu ada lapisan permukaan. Nah, tebal-tebal ini semuanya kan kalian dapatkan dari design engineering detail ya. Nah, ini kalian desain dulu ya, berapa tebal subbase-nya, berapa base-nya, lapisan permukaannya berapa. Baru kemudian kalian masukkan tuh ke analisa harga satuan ya. Berapa kebutuhannya sampai akhirnya keluarlah satu biaya yang dinamakan sebagai road construction ya. Nah, ini adalah salah satu contoh sebenarnya ini contoh waktu tesis saya ya tahun 2010 ya. Jadi ini angka tahun 2010 untuk pembangunan jalan itu dengan panjang jalannya ini per meter itu ini untuk jalan tol ya itu sekitar 45 per kilometer, sorry, ini jadi per kilometer itu adalah 45 miliar ya, 45 miliar. Udah mulai dari penyiapan bahan ya, scrapping, terus sampai ke pasangan batu dan sampai ke mobilisasi gitu ya. Nah, ini ada ACWC dan ACBase-nya juga, ada prime code dan take code-nya gitu ya. Nah, ini kalau analisa harga satuan udah diajarin ya waktu D3. Sudah, Bu. Ya, jadi kalian udah belajar bill of quantity juga, terus kemudian udah belajar analisa harga satuan, jadi udah tahu tuh. Nah, tinggal sekarang itu mengkawinkan antara desain yang sudah kalian dapatkan dari rekayasa jalan ya. Di rekayasa jalan itu kan Excel load-nya berapa, nanti ke kerasan jalannya baru tinggal dikali-kalikan aja dengan berapa perpanjang per kilometernya berapa, nanti dapatlah biaya construction-nya ya untuk pembangunan jalannya. Nah, selanjutnya ini untuk biaya peningkatan jalannya atau rekonstruksi. Nah, bedanya dengan yang road construction atau pembangunan jalan baru itu ada kegiatan mobilisasi, jadi benar-benar dari tidak ada jalan sama sekali gitu. Kalau yang ini jalannya sudah ada, tapi kemudian ditingkatkan
ya. Jadi biayanya juga lebih berbeda gitu dibandingkan dengan kalau kita membangun jalan yang baru ya. Urayanya juga pasti juga akan berbeda ya, parameter-parameternya apa saja ya. Nah, ini untuk peningkatan jalan dengan overlay ya. Jadi kalau dari sini tuh overlay untuk 1 kilometer ini tahun 2010 ya. Untuk 1 kilometer itu adalah 9 miliar di jalan tol dengan kriteria ACWC ya. ACWC per 1 kilometernya itu 1 miliar. Jadi kalau misalnya Jagorawi itu ada sekitar 47 kilometer ya tinggal dikalikan saja dengan 47 kilometer untuk overlay. Atau misalnya overlay-nya hanya per segmen gitu ya. Per segmennya misalnya per 10 kilometer, nah itu tinggal dikalikan 10. Nah ini adalah contoh harga satuan pekerjaan pemeliharaan jalan untuk tol Jagorawi ya, ini tahun 2010 juga. Jadi di sini diketahui berapa biaya untuk menutup lubang atau patching ya per meter perseginya. Di sini kalau ini tuh saya pakainya pakai software HDM ya. HDM3. Dari HDM3 ini di-generate nanti kita bisa dapat biaya-biaya untuk perbaikan jalan ya. Mulai dari patching, lalu kemudian resealing ya. Ada juga overlay, construction, pemeliharaan rutin, dan ada pembangunan jalan baru. Nah, ini kita buat dulu sebelum kita masuk ke ke skenario pemeliharaan jalan, kita buat dulu nih, walaupun mungkin nanti waktu kita mau menganalisis skenario pemeliharaannya bisa jadi patching nggak kita pakai, bisa jadi gitu ya, tapi tetap aja kita harus men-generate harga-harga atau biaya yang diperlukan dalam melakukan pemeliharaan pemeliharaan jalan. Ini kasusnya jalan tol gitu ya. Nah, itu kita harus generate dulu berapa sih biayanya. Misalnya yang pasti kalau misalnya kita pembangunannya di Bandung pasti akan berbeda pembangunannya kalau kita melakukan pembangunan misalnya di Surabaya gitu ya. Karena harga satuannya pasti akan berbeda gitu. Nah, dari mana kita bisa dapat harga satuannya? Nah, biasanya untuk mendapatkan nilai harga satuan itu ya kita melakukan wawancara ya untuk biayanya. Misalnya harga materialnya berapa. Di sana aspal berapa misalnya untuk per drumnya gitu kan. Kalau tahun 2016 itu harga 1 drum aspal untuk PEN 60 itu sekitar 1,6 juta. Nah, sekarang udah naik ke 2.200.000. Nah, itu harga Bandung ya. Nah, kalau di Jakarta pasti akan berbeda lagi gitu. Nah, kalian tinggal cari dulu tuh berapa per meter perseginya ya. Nah, kalau udah dapat harga satuan untuk tiap pekerjaan yang akan terjadi selama kita melakukan pemeliharaan jalan, barulah kita melakukan road maintenance strategic ya. Jadi road maintenance strategic itu yang pasti kita harus tahu dulu kondisi jalan kita. Nah, biasanya kualitas fisik jalan itu biasanya kita pakai satuan IRI ya, yaitu yang menyangkut tentang riding quality, atau RCI yang menyangkut dengan structural quality. Nah, ini nanti kuliahnya kalian dapatkan di semester depan, di mana IRI itu adalah roughness index, kalau RCI itu lebih ke condition ya. Jadi kalau yang ini permukaan jalannya saja, ya, kalau yang ini sampai ke lapisan perkerasan di bawahnya. Jadi sampai ke subbase-nya, base-nya. Jadi ini nanti kita bicaranya terhadap structural number ya.
Kalau yang ini kita cukup dengan iri saja atau roughness index-nya saja gitu ya. Makanya di sini iri itu masuk ke riding quality, kalau yang ini masuk ke structural quality. Nah, kita harus tahu dulu kualitas fisik jalan kita yang akan kita maintenance ya. Nah, secara lebih sederhana, maka syarat kondisi fisik jalan adalah tidak rusak. Jadi, pada intinya, pada saat kita mau memelihara jalan, itu kita harus di kondisi tidak rusak. Pokoknya gimana caranya, jalan kita ini kita rawat, kita pelihara agar tidak rusak. Udah, intinya itu saja dulu gitu ya. Nah, tapi dalam terminologi penyelenggaraan jalan ya, maka terdapat suatu korelasi klasifikasi kondisi jalan yang jadi ini sama dengan yang BOK tadi. Kondisi fisik jalan itu ada yang baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Nah, kita itu jangan sampai masuk ke kondisi yang ini nih. Kita jangan sampai masuk ke kondisi yang ini. Intinya pemeliharaan jalan kita itu harus dalam kondisi tidak rusak gitu ya. Jadi kalau udah mau masuk sini, nah kita harus melakukan tindakan untuk pemeliharaan jalan. Nah, dalam pemeliharaan jalan itu ada yang namanya tindakan preventif ya. Ada juga yang namanya tindakan reaktif. Nah, kalau tindakan preventif kita memelihara jalan, ya pelihara aja jangan sampai si jalannya ini rusak. Jadi walaupun misalnya kelihatan jalannya ini masih baik-baik saja, tapi kita tetap masih melakukan tindakan. Jadi ini adalah tindakan pencegahan. Jangan sampai jalan kita itu ada lubangnya, jangan sampai jalan kita itu ada retaknya. Jadi walaupun belum kelihatan lubang dan retaknya, kita tetap melakukan pemeliharaan gitu. Itu namanya preventif atau tindakan pencegahan. Kalau reaktif ini adalah tindakan yang biasa kita lakukan di Indonesia. Kelihatan dulu jalannya ada lubangnya, baru kita melakukan tindakan reaksi gitu. Kita langsung patching. Kelihatan dulu jalannya retak, baru kita memelihara jalan. Nah, sebenarnya tindakan reaktif ini adalah tindakan yang kurang tepat ya. Dan bahkan kita akan mendapatkan biaya yang jauh lebih tinggi dengan melakukan tindakan reaktif dibandingkan dengan preventif gitu. Jadi seringnya akhirnya nantinya gitu kita malah akan ngeluarin uang yang lebih banyak untuk pemeliharaan karena begitu tahu ada lubang baru kita perbaiki, begitu tahu ada retak baru kita akan perbaiki gitu ya. Nah, akhirnya si jalannya lama-kelamaan yang tadinya misalnya lubangnya hanya 1 senti misalnya ya lubangnya. Karena dianggap masih 1 senti gitu, nanti aja deh nggak usah dulu diperbaikin, tunggu lubangnya sampai dengan 10 senti. Nah, itu pasti akan nantinya berpengaruh terhadap lapisan yang di bawahnya. Kalau udah jalan kita rusaknya sampai ke structural quality, biaya penanganan jalannya akan lebih mahal. Yang artinya apa? Kalau udah sampai ke struktural ya kita berarti harus melakukan rekonstruksi jalan. Umur rencana yang tadinya 10 tahun itu jadinya tidak bisa kita capai gitu ya. Misalnya umur rencananya kita 5 tahun atau 10 tahun itu tidak akan sampai kalau kita melakukannya dengan cara reaktif ya, reactive maintenance strategy gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu nih life cycle dari jalan kita ya. Nah, nanti dengan kita mengetahui life cycle dari jalan kita bisa menganalisis biaya yang kita keluarkan agar
si jalan kita ini selama umur rencananya dia masih dalam kondisi yang baik atau tidak rusak. Nah, namanya itu adalah life cycle cost analysis. Jadi, life cycle cost analysis ini adalah salah satu metode dalam sistem manajemen konstruksi jalan ya yang digunakan untuk mengembalikan keputusan dalam pemilihan strategi dengan biaya yang paling efektif dan efisien gitu. Sorry ya, saya masih batuk. Nah, analisis biaya siklus hidup ini menggunakan komponen utama dari biaya pengelolaan yang terdiri dari biaya konstruksi, biaya pemeliharaan, dan biaya rehabilitasi. Nah, jadi dengan kita melakukan strategi pemeliharaan, kita bisa tahu nih kapan waktunya kita harus harus mengeluarkan biaya konstruksi. Kapan waktunya kita bisa mengeluarkan biaya pemeliharaan dan kapan waktunya kita harus mengeluarkan biaya rehabilitasi ya dengan cara life cycle cost analysis. Nah, ini adalah tugas kita sebagai engineer, apalagi nanti misalnya dari kalian di sini ada yang ada yang kerjanya misalnya di jasa marga atau misalnya di pemerintahan Pemprov gitu ya, atau di pabrik dan lain sebagainya. Ya, jadi ini bukan hanya terhadap jalan saja sebenarnya analisis life cycle cost analysis ini, tapi juga bisa diterapkan misalnya di mesin-mesin gitu ya. Nah, tapi karena kita sekarang belajarnya tentang ekonomi jalan raya, tentunya objeknya adalah jalan raya ya. Nah, ini adalah kurva penurunan kinerja dengan pendekatan pemeliharaan. Jadi, kalau misalnya kita lihat ya dari selama umur rencana, misalnya kita merencanakan suatu jalan kita itu dibangun selama 10 tahun. Yang artinya kalau kita menggunakan jalan kita yang awalnya misalnya irinya ini 4 gitu ya, atau misalnya irinya ini 3. Iri ini adalah parameter mutu ya, parameter mutu. Jadi pertama kali kita bangun jalan kita itu irinya adalah 3 meter per kilometer. Nah, kemudian kita menginginkannya dalam kurun waktu 10 tahun, misalnya dari 2022 sampai dengan 2003, itu kita pengennya irinya itu pasti selalu di nilai 4 atau di nilai 3 gitu ya. Nah, tapi seperti yang kita ketahui gitu, si jalan itu pasti akan selalu turun mutunya gitu, tidak bisa dipungkiri. Jalan kita itu dengan berjalannya waktu, dia pasti akan mengalami penurunan kualitas. Ya, jadi kalau misalnya yang benernya itu, jalan kita itu akan turun seperti ini nih, yang titik-titik ini. Dia pasti akan turun selama umur rencananya. Nah, terus apa sih hubungannya dengan pemeliharaan jalan? Nah, penurunannya ini kita jaga, jangan sampai penurunannya itu ya, dia sampai akhir ke umur rencananya itu lebih cepat dibanding dengan umurnya dia gitu ya. Kalau misalnya jalur hidupnya itu dia 10 tahun, pasti di 10 tahun itu kita harus melakukan rekonstruksi. Karena kita merencanakannya jalan itu umurnya adalah 10 tahun gitu ya. Nah, yang kita harus jaga jangan sampai si jalan itu justru mengalami kerusakan sebelum umurnya. Misalnya nih, kita bangun di sini gitu ya. Ini dia kondisinya sebelah sini. Terus karena kita tidak melakukan pemeliharaan, dia akan turun terus nih. Sampai sini. Nah, akhirnya yang harusnya jalan kita itu umurnya 10 tahun, dia mencapai si PT-nya ini ya, mencapai umur pelayanannya atau batas aksi akhir umurnya itu kurang dari 10 tahun.
Jadi karena kita tidak melakukan pemeliharaan, jadi dia turun terus kayak gini gitu. Nah akhirnya dia baru 1 tahun udah rusak. Kita di sini jadi harus melakukan rekonstruksi gitu ya, agar dia kembali lagi ke kondisi mutu yang awal. Nah hal ini harus kita hindari. Jadi, begitu misalnya si jalan kita ini mulai turun, kita harus kembalikan lagi dia ke atas nih. Kembalikan lagi ke trahnya, di mana dia masih tetap di jalurnya nih, di jalur siklus hidupnya. Begitu mau turun lagi, kita naikin lagi. Begitu mau turun lagi, kita naikin lagi, biar dia tetap di siklus hidupnya. Sampai akhirnya di umur 10 tahun kita melakukan rekonstruksi. Gitu, ya. Ngerti ya sampai sini ya? Jangan sampai dia turun sebelum umurnya. Jadi begitu dia turun, kita naikin lagi sampai dia ke tren gitu ya. Begitu dia turun lagi, naikin lagi. Nah, caranya gimana menaikkan performanya atau mutu dari jalan kita agar dia tetap di trennya seperti ini? Caranya adalah dengan melakukan pemeliharaan. Jadi, agar dia tetap di trennya ini, ya, di siklus hidupnya ini, kita pelihara si jalannya. Jadi begitu misalnya kita cek, oh ini jalannya lagi hujan nih misalnya. Kita buat apa ya, biar si jalan ini pas lagi hujan ini tidak menimbulkan lubang misalnya. Oh, kalau agar tidak menimbulkan lubang, kita bikin manajemen lalu lintas. Di sini kalau bisa pas lagi hujan tidak boleh kecepatan lebih dari berapa gitu. Nah, itu bisa menggunakan manajemen lalu lintas. Bisa juga kita melakukan pemeliharaan dengan pembersihan saluran air gitu ya. Jadi sebelum jalan kita berlubang, jangan sampai ada genangan-genangan air. Begitu hujan, kita lihat mana ada yang tersumbat enggak saluran kita gitu. Kita bersihin salurannya gitu ya. Atau begitu ada lubang dikit aja, langsung kita tambal. Itu jadi begitu caranya agar jalan kita itu awet, benar-benar dia bisa hidup selama umur rencana yang sudah kalian rencanakan di mata kuliah rekayasa jalan ya. Nah, seperti itu. Nah, tentu dengan kita menjaga kualitas dari jalan kita, itu nanti hubungannya ada terhadap biaya. Gitu, hubungannya terhadap biaya. Nah, siapa yang merencanakannya? Ya kalian sebagai engineer. Nanti kalian kalau misalnya sebagai pembuat kebijakan, udah tahu nih, misalnya si jalannya 10 tahun. Artinya dalam 10 tahun, apa yang harus kalian lakukan itu sudah direncanakan di awal tahun. Gitu. Di awal tahun pembangunan, begitu jalannya dibuka. Oh, setiap tahunnya dia harus terhindar dari genangan air. Nanti di tahun yang ketiga atau di tahun yang kedua harus ada patching untuk nutup-nutup lubang atau untuk nutup-nutup cracking. Nanti di tahun yang kelima tambah overlay biar dia tetap di trennya gitu ya. Nanti di tahun yang kesekian lagi tambah apa. Nah, itu yang kalian coba dan kemudian nanti kalian sandingkan dengan apa? Dengan biayanya. Cukup enggak biayanya selama 10 tahun ini gitu. Bagaimana dengan anggaran dari pemerintah, cukup atau enggak? Nah, kalian yang melakukan analisisnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita juga harus melakukan prediksi ya. Jadi model prediksi dari iri jalan kita. Kalau yang tadi pas di tahun ke-0 ya, di P0 itu nilai iri kita misalnya 3 gitu ya. Nah, tahun di P10 nilai irinya berapa? Nah, cara nyarinya pakai rumus ini.
ya. Nah, ini rumusan dari Patterson ya, ada di HDM 4 ya, pakai dari World Bank. Ada juga dari Bina Marga ya. Nah, kalian terserah mau pakainya yang mana ya. Nah, ini kalian bisa memprediksi nih IRI-nya. Kalau misalnya di tahun ke 13 IRI-nya berarti di tahun yang di tahun yang 03, di tahun yang ke-1 berapa. Nanti kalian bikin time horizon-nya ya. Ini tahun ke-0, tahun ke-1, ke-2 sampai dengan ke-10 misalnya. Ini IRI-nya 3, terus nanti masuk ke tahun yang ke-1 IRI-nya berapa. Ini kalian coba dengan ini ya. Nah, ini fungsi dari structural number dan juga kumulatif standar Excel load ya yang kalian dapatkan dari survei traffic counting ya selama 24 jam. Nah, kalau untuk nilai struktural number-nya itu bisa kalian cari dari sini ya. Ini fungsi dari jenis material, kemudian ketebalan, sampai dengan subgrade contribution ya, jadinya berapa. Baru kalau udah dapat SNC ya atau structural number, itu kalian masukkan ke sini, nanti dapat IRI N-nya berapa. Nah, IRI nolnya ini bisa kalian cari dengan menggunakan PSI ya, atau bisa juga menggunakan pedoman yang sudah diberikan oleh pemerintah ya untuk kondisi jalan untuk mengetahui berapa nilai IRI. Atau bisa juga menggunakan alat yang ada di lab ya, yang dipasang di kendaraan kita gitu. Itu kita bisa survei dulu IRI di 0 tahunnya berapa. Nah, atau bisa juga ya di saat perencanaan, waktu pas perencanaan kita langsung dapat IRI-nya misalnya 3 gitu. Waktu pas kita merencanakan kita tuh pengen IRI-nya 3. Jadi kalau misalnya pakai ACWC dengan jenis lintasan pemadatan sekian itu nanti kita dapatnya IRI. Nah, itu kita dianalisis dulu di sini. Nah, ini adalah beberapa jenis biaya yang digunakan dalam melakukan analisis life cycle cost ya. Yang pertama yaitu initial cost ya, biaya pertama kali kita membuka jalan. Terus kemudian ada present value of the alternative ya. Jadi biaya saat ini, biaya yang ditarik ke saat ini gitu. Jadi kan dalam 10 tahun di time horizon kita gitu ya. Ini kan ada biaya-biaya nih ya, ada biaya-biaya. Nah, biaya-biayanya ini kita tarik ke present semuanya. Kita tarik ke present gitu. Nah, kemudian ada juga equivalent uniform annual cost. Kalau equivalent uniform annual cost itu dalam 10 tahun biayanya ditarik ke present. Ini datar harganya sama semua dalam 10 tahun. Kita bikin jadi dia equivalent uniform annual cost ya. Kemudian ada juga equivalent uniform annual cost per square yard of pavement. Jadi dia per square gitu ya, berapa biayanya per meter perseginya gitu. Oke. Nah, untuk kondisi jalan, jadi yang kita ingin capai dalam siklus kondisi jalan ya, itu kondisi minimalnya itu harus dalam kondisi sedang ya, atau IRI di antara 4,5 sampai dengan 8 ya. Kayak yang tadi nih, di 4 sampai 8. Harapan kita tuh jalan kita jangan sampai masuk ke rusak ringan atau rusak berat ya. Jadi diharapkan 4 sampai 8 si IRI-nya. Nah, si IRI ini itu tergantung dari fungsi jalan. Jadi kalau untuk arteri
untuk volume lalu lintas tinggi dan kecepatan tinggi itu biasanya di 4,5. Kemudian kalau untuk yang kolektor, yaitu volume lalu lintas sedang dengan kecepatan sedang, itu berarti di tengah-tengahnya ya, sekitar 6. Sedangkan untuk yang lokal, itu volume lalu lintas rendah dengan kecepatan rendah itu irinya bisa di 8 gitu. Dan secara umum fungsi jalan ya maksimumnya itu adalah 8 meter per kilometer. Tapi kalau berdasarkan RCI itu minimalnya adalah 5,5. Ya. Jadi jalan kita bisa berjalan asal dia punya kondisi jalan dalam kondisi yang sedang gitu ya. Menjadi jalan dapat berfungsi secara minimal. Nah, untuk jalan tol ya itu juga ada yang namanya SPM jalan tol. Jadi standar pelayanan minimal jalan tol ya. Kalau jalan tol itu dia standarnya adalah irinya kurang dari 4. Jadi bukan 8 lagi ya, tapi 4. Nah, kalau misalnya dia udah masuk ke 4, ini artinya dia harus langsung melakukan overlay atau rekonstruksi. Seperti itu ya. Nah, kalau SPM jalan umum ya ini, yang ini. Jadi di sini mutu konstruksi jalan sangat tergantung oleh pergerakan kendaraan yang akan dan telah mempengaruhinya. Jadi kita harus tahu memprediksi volume kendaraan selama umur rencana dari perkerasan jalan kita ya. Sehingga kemungkinan perubahan umur rencana jalan akan sangat signifikan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pertumbuhan volume lalu lintasnya itu cukup tinggi, bisa jadi yang tadinya kita merencanakan umur rencananya 10 tahun, dia akan jadi lebih pendek, jadi cuma 5 tahun. Nah, itu kita harus sudah bisa prediksi. Makanya biasanya kalau misalnya kita mau melakukan analisis perkerasan jalan, ya berapa tebalnya, itu biasanya kita kalikan si volume kendaraan kita itu dengan sekian tahun ke depannya gitu. Nah, biasanya pertumbuhannya itu agak dinaikin dikit gitu ya. Itu untuk jaga-jaga kalau misalnya terjadi lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan ya. Nah, bisa berubah ini karena disebabkan asumsi dalam menentukan forecast demand lalu lintas yang akan terjadi itu tidak begitu tepat dalam penggunaannya. Jadi kalau misalnya kalian bikin time horizon dari 0 sampai 10 gitu ya, di tahun sekian misalnya cuma ada 10.000 kendaraan per harinya gitu ya, per harinya. Nah, ini kalian jangan bikin 10 tahun kemudian juga 10.000 gitu. Harus dibuat forecasting-nya. Nah, kalian tinggal mengawinkan antara pemodelan transportasi, rekayasa jalan ya, untuk tahu berapa sih gitu selama 10 tahun ini si jalan ini bisa menampung volume kendaraan sampai berapa gitu ya. Nah, itu dengan perhitungan-perhitungan yang harus tepat. Nah, biar apa? Biar tidak terjadi perubahan umur rencana yang sangat signifikan. Karena nanti berpengaruhnya terhadap biaya yang akan kalian keluarkan untuk pemeliharaan jalan ya. Nah, konsep pemeliharaan jalan sendiri itu untuk tinjauan ruas jalan dikategorikan dengan 2 jenis ya, 2 jenis yang utama. Yang pertama adalah pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Kalau pendekatan yang pendekatan single itu, jadi kita cuma misalnya ini kita punya jaringan jalan ya. Nah, kita cuma fokus misalnya di sini saja gitu ya. Itu dianggap kurang efektif. Karena apa? Antar jalan ini pasti itu berkaitan. Pasti itu berkaitan. Jadi kalau misalnya mau melakukan pemeliharaan, jadi jangan cuma satu ruas jalan saja, jangan cuma jalan ini. Tapi semua jaringan jalan itu harus kita pelihara gitu ya. Karena setiap
ruas jalan itu pasti akan saling berpengaruh dalam suatu jaringan jalan, ya. Sehingga pemeliharaan jalan berkembang dan menambah kegiatan pemeliharaan secara komprehensif. Nah, ini kita harus lakukan dengan pemeliharaan strategi atau yang strategis atau strategi pemeliharaan. Itu berpengaruh terhadap strategi pemeliharaan kita. Kalau kita misalnya mau melakukan pemeliharaan, jangan hanya satu ruas saja, tapi hampir keseluruhan ruasnya gitu ya. Tinggal kita nanti menganalisis dengan strategi kita gitu. Misalnya kita punya uang dalam 1 tahun itu 100 miliar, nah gimana caranya 100 miliar ini bisa kita manfaatkan secara efektif untuk seluruh jaringan jalan yang kita tinjau ya. Nah, sebelum masuk ke strategi pemeliharaan, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan pemeliharaan rutin ya. Nah, pemeliharaan rutin ini adalah pemeliharaan yang dilakukan setiap tahun yang terdiri dari perawatan jalan, perawatan kelengkapan jalan, dan perawatan fasilitas jalan. Nah, perawatan jalan itu mencakup apa saja? Mencakup 1, penambalan lubang ya. Jadi dengan terlebih dahulu melakukan persiapan yang meliputi pembersihan, pembentukan lubang, hingga mudah untuk ditambal. Jadi kalau misalnya kita punya lubang, ya itu enggak langsung kita tambal. Ya itu kita harus bersihkan dulu si lubangnya gitu ya, disedot dulu kotoran-kotorannya, lalu kemudian kita bentuk dulu dia jadi persegi gitu ya. Terus kita potong setebal perkerasan existingnya, baru kemudian kita patching dengan campuran yang baru gitu. Nah, pemeliharaan rutin itu juga berkaitan dengan pembersihan drainase ya. Jadi drainase ini masuk ke dalam pemeliharaan rutin. Selanjutnya adalah pemeliharaan berkala ya. Jadi pemeliharaan berkala ini dilakukan setiap 5 tahun. Ini meliputi mempertahankan struktur perkerasan ya sampai dengan umur rencana. Bisa berupa pelapisan ulang yang bersifat non-struktural. Jadi overlay juga masuk ke dalam pemeliharaan berkala. Ya, jadi yang dimaksud dengan pemeliharaan berkala itu adalah pelapisan ulang yang bersifat non-struktural gitu ya. Nah, kalau misalnya kondisi jalannya telah rusak yang ditandai dengan penurunan permukaan jalan secara permanen selama masa layan, ini hendaknya langsung dilakukan overlay ya. Nih, agar tidak menghabiskan biaya yang terlalu mahal. Jadi jangan dientar-entar kalau kata orang Sunda mah diengke-engke gitu ya. Kumaha engke jangan diengke-engke kalau di maintenance ya. Nah, apa overlay? Jadi overlay ini dilakukan berdasarkan kondisi saat akan dilakukan overlay. Disesuaikan dengan kendaraan sumbu terberatnya. Jadi kalau misalnya kalian mau desain overlay, harus disesuaikan dengan kendaraan sumbu terberatnya apa ya. Kemudian juga disesuaikan dengan jenis materialnya, ketebalannya, dan kelas jalannya. Yang pasti harus dengan kelas jalan ya, karena kan kelas jalan ini nanti berpengaruh terhadap kendaraan yang boleh masuk di dalamnya gitu. Oke. Nah, jadi prinsip pemeliharaan yang efektif dan efisien itu adalah bagaimana caranya kita mengeluarkan uang sedikit mungkin, tapi mendapatkan mutu jalan yang sebaik mungkin. Padahal sebenarnya kalau kita bisa spend uang sebanyak mungkin, mutu jalan yang kita dapatkan adalah mutu jalan yang sebaik mungkin. Tapi kan uang yang diberikan oleh pemerintah itu tidak selalu setinggi mungkin, ada batasnya, ada limitnya. Nah, seorang ekonom yang baik itu adalah bagaimana caranya mengeluarkan biaya seminim mungkin, tapi hasil yang didapatkan, yaitu mutu jalan yang didapatkan, itu sebaik mungkin. Nah, jadi ada yang namanya kondisi optimum gitu. Nah, kondisi optimum itu seperti ini, ya. Dengan biaya yang masih sesuai dengan budget, tapi mutu yang dihasilkan juga masih sesuai dengan standar pelayanan minimal. Ya, ini adalah prinsip dari pemeliharaan yang efektif dan efisien. Yang di dalamnya ada biaya angkutan
total ya, ada biaya pemeliharaan dan ada biaya pengguna jalan gitu. Nah, ini misalnya contoh ya, bagaimana sih kita melakukan strategi pemeliharaan jalan. Misalnya contoh pengelolaan jalan tol. Nama ruas jalannya adalah ruas jalan tol Jagorawi. Kemudian panjang pelayanannya adalah 47 km. Di mana jalan tol Jagorawi ini punya simpang sebanyak 8 buah. Kemudian jembatan penyeberangannya ada 11 buah, gardu tolnya ada 127 buah, dan gerbang tolnya ada 15 buah. Dengan sistem tol terbuka dan tertutup, kemudian volume lalu lintasnya dalam 1 tahun itu ada 59 juta kendaraan dengan kecepatan minimal adalah 80 km per jam, di mana irinya ya untuk yang arah ke Ciawi itu adalah 2,77 dan untuk yang arah ke Jakarta itu 2,75. Nah, skenario yang kita mau coba, yang pertama adalah skenario pemeliharaan do nothing. Jadi ini time horizon-nya, kalau misalnya kita buat N-nya 10 tahun, ya, itu di sini biaya konstruksi, terus kemudian tidak ada pemeliharaan, kosong gitu ya, dari tahun 1, 2, 3, dan seterusnya, kosong, tidak ada pemeliharaan, baru terakhir dilakukan konstruksi lagi. Nah, itu berapa nilai NPV, BCR, dan EIRR-nya. Ini berapa. Nah, yang kedua, pemeliharaan rutin setiap tahun dan pemeliharaan berkala setiap 3 tahun sekali. Nah, ini. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan adalah pemeliharaan rutin. Jadi, yang merah ini pemeliharaan rutin. Dan pemeliharaan berkala setiap 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun kita ngeluarin uang sekian ya. Jadi cash flow-nya ke atas ya, keluar. Setiap 3 tahun itu ada pemeliharaan berkala. Nah, efeknya apa terhadap road user cost ya, atau manfaatnya? Nah, kita cek berapa penghematan BOK-nya. Kalau misalnya si irinya ini kan artinya irinya asalnya di sini 2,7 terus mungkin naik lagi gitu ya. Terus karena ada di sini berkala, irinya mungkin jadi 1 gitu ya. Terus nanti dia turun lagi irinya terus naik lagi. Nah, ini jadi ada penghematan biaya operasional kendaraan di sini. Ya, ada penghematan. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam flowchart-nya. Ini kan tadi ada pemeliharaan rutin setiap tahun. Nah, di sini dikatakan biaya pemeliharaan itu adalah 600 juta. Pemeliharaan berkala itu 700 juta. Dan biaya overlay itu adalah 1 miliar. Ya. Kita tinggal masukkan nih, oh rutin 600 juta dimasukkan nih. Ya, 600 juta dimasukkan setiap tahun. Terus kemudian ada biaya pemeliharaan berkala ya. Nah, pemeliharaan berkala ini rutin ditambah berkala jadi 1,4 miliar ya. Ditambahkan terus berapa totalnya, nanti kemudian kita lihat benefitnya berapa. Ya, benefitnya adalah manfaat dikurangi dengan biaya yang harus kita keluarkan. Nah, ini sampai dengan tahun ke-6 dia masih negatif. Ya, kita belum dapat manfaatnya, belum dapat benefitnya. Begitu di tahun yang ke-7 itu kita sudah dapat benefitnya. Ini skenario yang kedua. Ya. Skenario yang ketiga, pemeliharaan rutin setiap 2 tahun dan pemeliharaan berkala setiap 5 tahun. Nah, kita wajib menggambarkan cash flow-nya ya. Cash flow-nya kita harus gambarkan. Jadi kita gambar dulu time horizon-nya gitu ya. Terus kemudian N-nya berapa? Kalau misalnya N-nya 10 ya kita tulis di sini 10 tahun. Dari misalnya dari tahun 2021, 2022 sampai dengan 2030 misalnya gitu ya.
Nah, terus kemudian kita gambar nih, biaya yang keluar berapa, biaya yang masuk berapa. Nah, untuk biaya yang keluar-keluar ini, itu masuknya ke biaya yang kita keluarkan, yang merah ini, ya. Nah, untuk yang masuk-masuk ini, yaitu BOK dengan nilai waktu, kita masuknya ke sini. Dan yang kita masukkan itu adalah penghematan BOK-nya ya. Jadi, penghematan BOK-nya berapa. Baru kemudian nanti kita cek berapa benefit-nya. Gitu. Nah, ini tentunya di awal kita harus menghitung dulu berapa biaya pemeliharaan rutin, berkala, dan overlay itu berapa. Ya. Udah, ini juga ada skenario 4. Skenario 4 itu pemeliharaan rutin setiap tahun dan pemeliharaan berkala setiap 4 tahun sekali. Ya, terus kita masukkan breakdown ke tabelnya. Kemudian ada pemeliharaan skenario 5. Ya, jadi kalau skenario 5 ini tindakan reaktif ya. Begitu irinya lebih dari 4, baru dilakukan overlay. Nah, di tahun yang misalnya setelah kita cek, dia baru dapat nilai 4 itu di tahun yang ke-7. Jadi, angkanya dimasukkan ke sini nih, di tahun yang ke-7. Nah, artinya dari sini kita nggak dapat benefit ya, harusnya dapat sih. Harusnya ini kan penghematan biayanya harusnya minus-minus nih di sini, nggak ada penghematan biaya. Nah, dia baru dapat sampai ke sini. Nah, ini dianggapnya 0 ya, karena dianggap tidak ada apa-apa. Nah, baru dia di tahun yang ke-8 dia punya benefit yang positif. Nah, gimana cara ngecek bahwa skenario-skenario itu adalah skenario yang paling oke ya. Cara ngeceknya kita harus lihat mutu jalannya. Apakah mutu jalannya masih sesuai dengan standar pelayanan minimal? Dengan kita ngasih pemeliharaan rutin, apakah irinya jadi kurang dari 4 gitu ya. Lalu kemudian dari biaya. Nah, biaya itu kita cek dari NPV, dia harus bernilai positif. Kalau dari BCR, benefit cost ratio, dia harus di atas satu ya atau 100%. Nah, kalau internal rate of return-nya dia harus lebih besar, lebih baik gitu ya. Nah, ini jadi tadi yang skenario 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau yang do nothing itu nggak usah kita bandingkan lah ya, pasti akan rugi gitu. Jalan kita pasti tetap akan rusak. Nah, dari sini bisa kita lihat nih, berapa NPV-nya, berapa BCR-nya, berapa EIRR-nya. Nah, ini nanti diajarin sama Pak Rido ya, cara nyari NPV, BCR, sama EIRR. Nanti kita cek tuh di skenario-skenario. Nah, ini saya baru ngasih skenarionya baru 5. Nah, kalian bisa tuh macam-macam skenarionya. Kalau kayak yang tadi nih, ini pemeliharaan rutinnya setiap tahun. Nah, kalian bisa juga pemeliharaan rutinnya per 2 tahun misalnya. Ya, pemeliharaan rutinnya per 2 tahun. Itu kayak gimana tuh nilai NPV-nya. Nah, kalau dari hasil yang sampai 5 skenario ini, yang paling bagus itu di skenario 5. Karena di skenario 5 ini secara ekonomi dia lebih menguntungkan. Kenapa lebih menguntungkan? Pertama, NPV-nya positif, ya. Jadi NPV-nya adalah 92 miliar ya, 92 miliar. Terus BCR-nya di atas 1. Nih, yang ini di atas 1 tuh. Bahkan di atas satunya besar sekali ya, 1,85. Sedangkan yang ini 1,14 gitu. Dan EIRR-nya itu sebesar 37 ya, 37,77. Yang ini paling besar gitu. Makanya dipilih skenario 5. Tapi ini secara ekonomi ya, secara ekonomi. Nah, mutunya gimana? Ya mutunya juga tercapai. Karena begitu irinya kurang dari 4, dia langsung overlay. Yang otomatis, irinya lebih besar dari 4, yang otomatis begitu kita kasih overlay, irinya pasti jadi kurang dari 4 gitu.
Nah, jadi di sini irinya masih aman, sampai sini juga irinya masih aman. Dan secara ekonomi, ini dianggap yang paling menguntungkan untuk setiap ini kelayakan ekonominya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari saya belum ada, Bu. Oke. Ya, kalau belum ada, ya udah. Jadi ini akhir dari kuliah kita, ya. Nah, untuk menentukan yang skenario ini, nah ini tergantung dari pertama pengalaman, ya. Semakin tinggi pengalaman kalian melakukan analisis ekonomi, maka semakin tinggi juga pengetahuan, ya. Jadi ya kalian harus tahu misalnya kan pemerintah itu punya yang namanya rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Bappenas itu pasti ngebuka nih untuk transportasi secara umum, ya. Apa sih rencana jangka panjang gitu ya, 10 tahunan itu. Nah, dalam 10 tahun udah ketahuan tuh biaya-biaya yang dikeluarkan misalnya untuk pembangunan infrastruktur. Nah, pasti kalau udah ada pembangunan infrastruktur di dalamnya, ya pasti ikutan dengan anak-anaknya nih, dengan biaya pemeliharaan juga kan. Nggak mungkin pemerintah membangun satu jalan terus ditinggalin gitu aja. Pasti di dalamnya ada parameter-parameter biaya pemeliharaan. Nah, kalau kalian punya pengalaman, banyak baca, terus sudah punya pengalaman bekerja dan lain sebagainya, itu kalian bisa tahu nih, saya ngatur cash flow-nya seperti apa ya. Kalau misalnya pemerintah baru ngeluarin uang gitu, biasanya kan di pertengahan tahun ya. Nah, gimana caranya nih kalian bikin jalan kalian sampai pertengahan tahun itu irinya masih di antara 4 sampai 8 kalau untuk jalan umum. Nah, baru nanti di pertengahan tahun, barulah kalian melakukan pemeliharaan seperti pembersihan drainase gitu ya, atau penutupan lubang dan lain sebagainya. Nah, itu saya bisa dapat skenario-skenario ini juga berdasarkan hasil wawancara dengan jasa marganya. Nah, kalau jasa marga itu biasanya pakai skenario 3. Karena kenapa pakai skenario 3? Karena memang ada kewajiban dari setiap pengelola jalan tol per 2 tahun sekali, itu dia harus ngasih laporan yang menunjukkan bahwa si jalannya ini irinya di bawah 4. Nah, itu dia harus melakukan itu. Makanya kalau proyek-proyek pemeliharaan jalan tol itu biasanya ada per 2 tahun gitu. Nah, Jagorawi itu ada di setiap 2 tahunnya. Lalu kemudian dia melakukan, jadi ini benar-benar sesuai realita ya yang skenario 3 ini. Tapi dari hasil analisa ekonomi ternyata yang skenario 3 ini yang seperti ini nih. Walaupun memang masih bagus ya, tapi kalau dibanding dengan skenario 5 itu masih oke skenario 5 secara ekonominya gitu. Nah, cuma pengambil keputusan yang ada di jalan tol Jagorawi itu lebih prefer ke skenario 3 karena dia lebih prefer untuk melakukan pemeliharaan secara preventif ya. Dia nggak mau sampai si jalannya itu rusak ke struktural number-nya, itu sampai ke strukturnya. Cukup di yang fungsionalnya saja gitu, masih di permukaannya saja, jangan sampai ke strukturnya. Oke? Nah, nanti kalian bisa coba nih, misalnya skenario 6 gitu, apa gitu, itu bisa dicoba-coba dengan melihat ya ini tadi, si NPV, BCR, dan EIRR-nya. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan? Bu, ada Bu. Ini tentang ini Bu kan kalau untuk UTS tuh kalau buat RPL tuh kira-kira 1-2 mingguan lagi gitu Bu. Jadi bukan minggu besok. Nah jadi buat minggu besok itu pengajaran tetap Ibu atau Mas atau Pak Ridho?
Parido. Oh, Minggu Parido. depan udah masuk Parido. Nah, Oh, nanti dari saya nggak ngasih UTS gitu. Jadi kalau misalnya masih 2 minggu lagi UTS-nya, ya mungkin soalnya dari Parido. Kalau oh dari ya. saya nggak ada. Oh ya, terus kalau yang buat deadline tugas tadi yang tugas 3 individu itu kapan? Deadline-nya sama aja, minggu depan aja. Oh, minggu depan aja. Sama yang kelompok 2 itu minggu depan, nggak jadi pas UTS. Enggak, UTS reguler kan minggu depan. Ya. Jadi minggu depan gitu. Oh iya ya, baik. Ya, jadi tugasnya ada 3 ya. Kan yang pertama, yang kedua, sama yang individu, yang ketiga ini ya. Ya Bu, yang pertama tuh yang itu nyari definisi-definisi yang kayak gitu. Yang kedua kelompok, yang ketiga ini. Nah, individunya tambah lagi deh, ini ya, skenario ya. Skenario pemeliharaan. Tapi jangan sama dengan skenario saya ya. Nah, kalian bikin aja cash flow-nya. Terserah kalian mau kayak gimana. Nanti NPV, BCR sama EIRR-nya dihitung di Excel. Sebenarnya gampang sih, di Excel tuh tinggal sama dengan NPV, terus masukin aja benefitnya berapa. Tapi nggak usah sampai sini lah, cukup ini aja. Cukup sampai sini aja. Kalau untuk buat skenario ini datanya dari mana Bu? Dari yang tadi Yang ada ini aja, contohnya? yang ini aja. Oh ya. Tinggal bikin skenario yang tidak sama dengan skenario ini. Kan ini masih 5 skenario kan? Skenario Ya itu Bu. masih. Nah, datanya ini nih, sudah saya kasih datanya di sini. Minimal berapa skenario ya Bu? Seorang. Satu aja. Satu orang Oke. satu. Ya. Jadi tugasnya 4 ya. Yang tugas pertama, terus kemudian tugas kelompok, tugas ketiga yang tadi ya, sama Ya, skenario. sempat minggu depan Bu. Minggu depan ya. Kan gampang ini mah. Cuma tinggal masuk. Oke? Oke Bu. Ada lagi? Nggak ada? Ya, kalau misalnya nggak ada, jadi pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kalau misalnya kalian tertarik untuk tugas akhir mengenai ekonomi jalan raya, ini cukup menarik ya. Apalagi mungkin yang waktu TA-nya dulu tentang kondisi jalan, ya siapa sih Boy ya? Boy kan tentang kondisi jalan tuh dengan menggunakan UAF. Nah, itu bisa dibandingkan tuh Boy, antara UAF dengan yang manual itu seperti apa, nanti perbandingan biaya gitu. Jadi kalau misalnya mau dilanjutkan bisa dilanjutkan ke biayanya gitu. Nah, biayanya pakai ekonomi jalan raya ya. Nanti parameter-parameternya kan Boy udah tahu, tinggal dihitung aja gitu. Oke? Siap, Bu. Sip. Oke, yang lain juga bisa, misalnya manajemen lalu lintas gitu ya. Ada yang tentang kebisingan, itu juga bisa biayanya seperti apa kebisingan. Jadi untuk lihat kalau misalnya pakai alat kebisingan kayak seperti ini, dengan misalnya tumbuhan, dengan misalnya kalian bikin alat kebisingan gitu, itu gimana tuh pengurangan polusi kebisingannya. Nah, itu bisa dianalisis salah satunya parameternya dengan biaya. Ada juga yang misalnya kapasitas jalan ya, kapasitas jalan yang misalnya di depan Maranatha tuh, itu jalannya 2/2 divided, terus misalnya kalian mau tambah pas yang di persimpangannya. Nah, itu berapa banyak antrian yang berkurang akibat kalian melakukan redesign terhadap geometrik jalan gitu. Nah, itu juga bisa analisisnya secara ekonomi seperti apa gitu ya. Nah, jadi harapannya sih kalau misalnya kalian melakukan tugas akhirnya itu yang memang benar-benar bermanfaat gitu ya. Jadi applicable gitu, applicable seperti apa. Nah, kayak misalnya di ini untuk misalnya
lalu lintas ya, lampu lalu lintas itu kan kayaknya kita harus mulai perbaikin tuh yang pas di persimpangan Pasteur, yang belok kanannya kan udah jadi banyak, malah dia ngambil 3 lajur sendiri gitu. Nah itu coba redesign untuk waktu traffic light-nya. Nah, itu bisa juga parameternya menggunakan parameter ekonomi gitu. Kalau misalnya kita buat siklus dari si lampu merahnya itu ditambah siklusnya, si waktu tunggunya kan kita bisa sampai dapat 3 apa 4 lampu merah tuh. Nah, kalau misalnya kita ganti siklusnya, siklus lampu merahnya itu gimana tuh? Yang pertama yang pasti waktu tunggu kita berkurang. Yang kedua polusi ya. Jadi kita jadi nggak dapat polusi dari situ gitu. Terus nilai waktu jadi berkurang kan nilai waktunya gitu karena nggak ada waktu tunggu di situ. Nah itu juga bisa dijadikan bahan untuk TA. Nah kalaupun misalnya berhasil, TA-nya bisa diberikan ke pemerintah setempat. Nih Pak gitu, ke kepolisian atau perhubungan untuk ngasih tahu nih Pak secara ekonomi kalau misalnya siklusnya jadi seperti ini, itu jadi berkurang gini. Nah itu juga bisa ya. Jadi di semua lini ekonomi itu bisa kita lakukan. Oke? Baik, Kalau Bu. nggak ada, kalau misalnya nggak ada, saya juga udah batuk-batuk ini ya. Kita akhiri dulu kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi mungkin 2 minggu sebelum UAS ya. Jadi di 2 minggu sebelum UAS itu kita ada pertemuan presentasi untuk setiap kelompok untuk mempresentasikan tugas besarnya gitu ya. Mungkin kita ketemu di situ. Oke. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Jadi untuk minggu depan silakan hubungi Pak Rido ya untuk kuliah. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dengan sepenuh hati ya. Karena saya nggak ngasih UTS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya Bu, nanti materinya minta tolong dikirimkan di grup. Iya, siap. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Oke, thank you ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih banyak, Bu. Oke.